Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya, di pertemuan yang kedua untuk bab puisi. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur pembangun puisi. Hari ini kita akan coba belajar tentang jenis-jenis puisi. Nah, nanti kita akan mencoba belajar mengenali bermacam-macam jenis puisi. Oke, kita akan buka share. Nah, ini untuk kompetensinya itu nanti menyimpulkan isi puisi. Nah, jadi ada sebuah puisi, kemudian kalian nanti kita nanti akan mencoba mengartikan isi puisi ini tentang apa. Oke. Yang kedua, kita nanti akan belajar tentang jenis-jenis puisi. Nah, kita mulai pembelajaran ini dengan mengenali jenis-jenis puisi, kemudian nanti kita mencoba mengartikan sebuah puisi. Oke. Jenis-jenis puisi. Nah, ada 3 jenis puisi, yaitu yang pertama adalah puisi naratif, yang kedua adalah puisi lirik, dan yang ketiga nanti ada puisi deskriptif. Nah, mungkin kita tahunya puisi ya puisi. Nah, tapi ternyata puisi itu ada beberapa jenis. Ada puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Nah, puisi naratif. Nah, apa itu puisi naratif? Puisi naratif yaitu puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Nah, jadi puisi tetapi bentuknya mirip cerita. Nah, nama saja naratif, berarti bersifat narasi, berbentuk cerita. Nah, puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu ada balada dan romansa. Balada itu apa? Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contohnya ada balada orang-orang tercinta dan blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Nah, puisi ini bentuknya adalah balada, nah, bukan balado, tapi balada. Nah, nanti kalian bisa coba search, nah, nanti akan ketemu puisi yang bentuknya cerita. Nah, tapi kalau balada adalah puisi yang berbentuk cerita tapi tentang orang perkasa atau tokoh pujaan. Yang kedua ada romansa. Ya, romansa, romantis. Nah, ada hubungannya nih. Nah, apa itu romansa? Romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan. Jadi puisi bentuknya cerita tetapi isinya tentang percintaan. Kemudian ada selingannya juga, yaitu diselingi perkelahian dan petualangan. Nah, Rendra juga banyak menulis romansa. Nah, di samping Rendra juga ada Girjo Mulyo. Nah, beliau juga menulis romansa. Nah, contoh romansa itu ada judul Romans Perjalanan. Nah, kemudian ada lagi kisah cinta ini dapat juga berarti cinta tanah kelahiran seperti puisi-puisi Ramadan. Nah, ini Ramadan ini nama orang ya, puisi-puisi Ramadan. Jadi romansa itu adalah puisi yang berbentuk cerita tetapi mengisi tentang percintaan. Bisa berarti cinta terhadap seseorang misalnya ataupun berisi cinta tentang tanah kelahiran atau yang berbau dengan cinta. Nah, itu namanya romansa ketika teks puisinya berbentuk cerita. Kemudian jenis puisi yang kedua ini ada puisi lirik. Nah, puisi lirik ini pun terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada elegi, ode, dan serenada. Nah,
elegi. Elegi itu apa? Elegi itu adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Nah, puisi yang mengungkapkan perasaan duka atau puisi kesedihan. Nah, contohnya ada Puisi Elegi Jakarta karya Asrul Sani. Nah, ini mengisahkan tentang perasaan duka penyair di kota Jakarta. Elegi itu puisi yang mengungkapkan tentang duka. Kemudian serenada. Serenada ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Nah, ini hampir mirip dengan romansa tadi. Serenada itu adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Tapi ini bisa dinyanyikan. Nah, serenada sendiri itu artinya nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Nah, Rendra banyak menciptakan serenada dalam 4 kumpulan sajak. Misalnya serenada hitam, serenada biru, serenada merah jambu, serenada ungu, serenada tenabu dan sebagainya. Nah, ini serenadanya berdasarkan warna-warna. Nah, warna-warna ini melambangkan mempunyai lambang ya, mempunyai lambang sendiri. Semua warna ini oleh penyair itu dilambangkan dengan perasaan. Oke. Kemudian ode. Apa itu ode? Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, suatu hal atau suatu keadaan. Puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Nah, ini hampir mirip dengan balada. Nah, hanya saja balada itu tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan. Kalau ode ini pujaan terhadap seseorang. Jadi bisa orang biasa yang kita kagumi. Kalau yang balada tadi tokoh. Contohnya apa? Contohnya ada puisi Teratai karya Sanusi Pane, puisi Diponegoro karya Khairil Anwar, dan ode buat proklamator karya Leon Agustana. Nah, tapi kalau dilihat contoh-contohnya, ini pun adalah tokoh-tokoh pahlawan ya, berarti ini tokoh-tokoh pujaan juga. Nah, jadi sama dengan balada tadi. Nah, ini ada contoh ode buat proklamator. Nah, berarti puisi ini mengungkapkan tentang pujaan terhadap Bung Karno. Nah, karena proklamator kita adalah Bung Karno. Nanti kalian bisa baca sendiri, puisinya cukup panjang. Kemudian yang ketiga, ada puisi deskriptif. Nah, puisi deskriptif. Nah, puisi deskriptif ini nama saja deskriptif, berarti penggambaran ya, atau bisa diartikan sebagai puisi yang menggambarkan tentang keadaan atau peristiwa, atau juga bisa benda ataupun suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Nah, jadi puisi tetapi menggambarkan tentang sesuatu. Nah, puisi yang termasuk ke dalam puisi deskriptif itu satir dan puisi yang bersifat kritik sosial. Satir itu seperti kita sudah ketahui bahwa satir itu adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Nah, berarti puisi satir adalah puisi sindiran. Satir sindiran. Nah, begitu cara mudah untuk mengingatnya. Kemudian ada lagi puisi kritik sosial. Ini adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Nah, jadi ini puisi kritik ya, ketika ada fenomena yang tidak apik menurut penyair, kemudian dibuatlah sebuah puisi. Nah, itu namanya puisi kritik. Nah, biasanya ini kalau ada kebijakan pemerintah, kemudian ada yang membuat puisi berkaitan dengan itu namanya puisi kritik sosial. Oke, itu tadi contoh-contoh
atau jenis-jenis daripada puisi ada 3. Yang pertama adalah puisi naratif, kemudian puisi lirik, dan juga yang terakhir ada puisi deskriptif. Nah, puisi naratif ada 2, yaitu balada dan romansa. Puisi lirik itu tadi ada 3, elegi, serenada, dan ode. Kemudian puisi yang terakhir itu puisi deskriptif, ada satir dan puisi kritik sosial. Nah, itu semuanya ada di buku paket dinas, bisa kalian pelajari. Untuk penyimpulkan puisi kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.